Karena dalam berdakwah itu supaya kita diterima adalah cari titik temu dulu. Sebab kalau kita cari perbedaan, banyak perbedaan dan akan selalu bertengkar kalau kita berbeda, Pak. Perbedaan hanya melahirkan pertengkaran. Perbedaan hanya melahirkan permusuhan. Perbedaan hanya melahirkan penolakan. Jalan pertama berdakwah itu gimana, Pak? Titik temunya di mana? Persoalan kemiskinan, persoalan sosial, persoalan kemasyarakatan. Maka beliau berulang-ulang mengajar kepada muridnya surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdal ba'dal maktubah, salat apakah yang paling afdal setelah salat yang wajib? Faqal, maka bersabda Nabi, as-salatu fi jawfil lail, salat di pertengahan malam. Qila, ditanya lagi, summa ayyusiyam afdal ba'da Ramadan, kemudian puasa apa yang afdal setelah Ramadan? Faqala syahrullah, bulan Allah, alladzi tad'unahul muharram, yang dia dipanggil dengan sebutan bulan Muharram. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, salah satu bulan yang mulia di antara bulan yang haram itu, yaitu bulan Muharram ini, di awal tahun Hijriah. Dan mudah-mudahan momentum hijriyah ini juga adalah momentum hijrah, berpindah dari yang tadinya masih banyak lupa, masih banyak lalai, kepada ingat, sadar dengan Tuhan. Dari yang tadinya masih ada melakukan dosa-dosa dan maksiat, untuk bertaubat. Dari yang tadinya kita dengan sesama, dengan tetangga kurang melakukan perbaikan, kesantunan, kesopanan, akhlak, kita ubah menjadi berakhlak. Dan sejatinya perubahan tahun secara angka bertambah, tapi sebetulnya hakikatnya usia kita semakin menipis, ajal itu semakin dekat. Ya, maka itulah Allah ingatkan dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun, hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun, hendaklah memperhatikan setiap nafsun, setiap jiwa, setiap pribadi, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan untuk besok. Allah tidak mengatakan apa yang kalian rencanakan besok, tapi yang Allah tanyakan adalah apa yang telah kalian siapkan untuk besok. Ini yang ditanyakan Tuhan. Setahun yang lewat ditanya, bagaimana sholat kita, bagaimana saum kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan pasangan kita, akan ditanya. Dan setahun itu nggak akan mungkin kembali, Pak, dan tidak akan pernah kembali. Maka diingatkan kembali oleh Allah,
Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'mal. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bapak dan Ibu, malam ini tepat malam Asyura, malam ke-10. Ketika kita bicara tentang Asyura, saya membuka bab Siyamut Tatawwu. Di dalamnya ada tentang puasa Asyura yang dikuatkan. Ketika kita bicara Asyura, sebetulnya bukan hanya bicara puasa, Pak. Tidak hanya bicara tentang puasa. Tetapi ketika kita bicara Asyura, kita bicara tentang strategi dakwah. Kita bicara tentang hikmah. Kita bicara tentang bagaimana dialog Nabi di Madinah bersama orang Yahudi. Dan yang paling utama adalah kita bicara tentang identitas kekokohan Islam kita. Bapak Ibu lihat. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, ya, qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Pada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, kemudian Nabi melihat fara'al Yahuda tasumu Asyura. Nabi melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Ketika Nabi sampai di Madinah, masih kota Yathrib namanya, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Dan Nabi mencoba untuk mengamati dahulu. Ini strategi dakwah, Pak, ya. Apa yang dilakukan Nabi? Ketika itu kemudian faqal, Nabi berkata, "Ma haja, ini apa?" Ini menarik Bapak Ibu. Nabi datang melihat satu budaya orang lain, tidak langsung melakukan konfrontasi. Tidak serta-merta menyalahkan budaya. Ingat Bapak Ibu, Asyura itu bukan budaya Islam. Bukan. Bukan tradisi Islam, bukan. Asyura itu adalah tradisi budaya orang Yahudi. Bukan kita. Jadi ketika kita bicara budaya, maka di sana kemudian ketika Nabi datang ke tempat itu, yang Nabi amati pertama adalah apa budaya setempat. Ini yang kadang-kadang kita lepas. Jarang kita menggunakan strategi ini, budaya setempat. Bagaimana sosial ekonomi di tempat itu? Bagaimana kondisi mereka? Status mereka? Ketika itu Nabi tidak langsung menyalahkan, tidak langsung memusuhi. Tapi yang Nabi lakukan pertama adalah Nabi bertanya dengan lembut. Tanya dengan lembut, Pak. Ini apa? Ini jarang, Pak. Ada teman kita misalnya ketika sholat, sopnya renggang. Jangan kita berbicara kasar dengan dia. Tanya dulu, Pak. Kenapa renggang? Ayo ke sini. Aku nggak bisa, kakiku sakit. Nah, paham kita. Jangan langsung kita itu kasar sama kawan, sesama Muslim. Harus lembut, ya. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi. Kalau perlu kita bersatu meski berbeda paham. Fikih itu selalu berbeda, Pak. Kita jangankan berbeda kelompok, satu kelompok saja bisa beda paham fikih. Ya. Ustaz-ustaz di kita aja mungkin ada perbedaan. Ya kan, pasti ada perbedaan. Karena tergantung pada azminah wal amkinah wal awaid wal niyah wal ahwal. Itu yang menjadi problem kita. Dan kita harus saling memahami itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan yang muncul dari lisan yang mulia ini adalah ma hadza. Ini apa? Tentu Nabi dengan bahasa yang santun, lembut beliau. Apa kata orang Yahudi, Pak? Maka orang Yahudi kemudian mengatakan, qalu hadza yaumun sholih. Ini hari yang baik. Ketika Nabi bertanya, ini hari apa? Ini apa? Dijawab oleh mereka, ini hari yang baik. Oh, ternyata ini hari yang baik bagi kaum Yahudi.
Nabi mencoba mencari, melihat dahulu, mengamat-amati dahulu bagaimana kelompok ini sebelum berdakwah. Itu prinsip dakwah, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab ini hari yang baik. Oh, hari yang baik ya. Apa hari yang baik di sini? Maka dijawab oleh orang Yahudi adalah Najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduwihim. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Ternyata dikatakan ini hari yang baik adalah ketika Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Masuk Bapak Ibu, Nabi mencoba mengamati di dalam dialog itu titik temu. Karena dalam berdakwah itu supaya kita diterima adalah cari titik temu dulu. Sebab kalau kita cari perbedaan, banyak perbedaan dan akan selalu bertengkar kalau kita berbeda, Pak. Perbedaan hanya melahirkan pertengkaran. Perbedaan hanya melahirkan permusuhan. Perbedaan hanya melahirkan penolakan. Maka beliau mencoba mencari dulu titik temu. Jalan pertama berdakwah itu gimana, Pak? Titik temunya di mana? Persoalan kemiskinan, persoalan sosial, persoalan kemasyarakatan. Maka beliau berulang-ulang mengajar kepada muridnya surah Al-Ma'un. Tentu nggak akan ada perbedaan, Pak. Ketika para murid bertanya, ya Syekh, ya Kiai, kenapa berminggu-minggu engkau mengajarkan kami cuma surah Al-Ma'un? Nggak naik-naik. Apa kata Kiai Dahlan, Pak? Udah belum kau kasih makan orang miskin? Udah belum kau santunin anak yatim? Maka muncullah kemudian panti-panti asuhan. Ini dakwah, Pak. Muncullah kemudian lembaga-lembaga pendidikan. Muncullah kemudian sekolah-sekolah. Muncullah kemudian rumah sakit. Maka itu saya bilang ketika saya ngisi tablik Milad Aisyah. Ketika kita bicara Aisyah sebetulnya kita bicara tentang ribuan sekolah yang dibangun. Kita bicara tentang jutaan generasi yang dididik oleh Muhammadiyah, oleh Aisyah. Kita bicara tentang ribuan rumah sakit. Maka kalau begitu apa? Kita bicara tentang persoalan kemajuan umat. Dari sosok siapa? Sosok Ibu Siti Walidah Dahlan, Pak. Ya. Sosok perempuan hebat itu. Kita belum bicara Dahlannya. Maka saya bilang, kalau kita bicara Muhammadiyah nih, Pak ya. Kalau misalkan Muhammadiyah itu adalah kapal, maka Aisyah itu adalah motor penggeraknya. Kalau misalkan Muhammadiyah itu adalah matahari, maka cahaya terang, maka Aisyah itu ibarat cahaya di waktu malam. Muhammadiyah dan Aisyah nggak bisa dipisah. Dahlan dengan Ibu Siti Walidah tidak akan bisa. Begitu pula kita di rumah tangga, suami istri juga nggak akan pernah bisa dipisah. Karena selalu bersatu untuk kemajuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mencari di mana titik temu supaya bisa berdakwah. Karena jumlah umat Yahudi yang terbanyak, Pak. Ini kelompok terbanyak. Yang kedua, yang terbanyak kedua di Madinah itu adalah kaum Nasrani. Ya. Kelompok ketiga kaum Majusi. Kelompok keempat kaum pagan yang menyembah patung, berhala, menyembah batu. Dan kelompok yang paling minim, paling sedikit siapa? Umat Islam. Umat Islam sedikit. Enggak sampai 200. Yahudi 4.000, Pak. Kenapa Ustaz tahu? Saya baca sejarah. Ya. Kaum Yahudi di bawahnya Nasrani itu antara 3.000 sampai 3.500 kakak. Yang ketiga kaum Majus yang terbanyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana titik temu dakwah Nabi di sana? Ada kalimat Nabi Musa. Lihat. Apa yang dikatakan Nabi setelah itu? Ana hakka bi Musa minkum.
Aku punya hak. Aku juga berhak atas Musa daripada kalian. Bapak Ibu lihat. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamati, memperhatikan, melihat, mencari titik temu, jadi Nabi mencoba menghubungkan emosi, Pak. Mencoba menghubungkan hati dengan hati. Lihat. Apa yang dikatakan Nabi? Ana haqqa bi Musa. Tokoh sentralnya kaum Yahudi adalah Nabi Musa. Maka yang pertama harus kita sambung adalah Nabi Musa. Bapak Ibu, ini yang harus kita dalam dakwah lakukan. Ketika kita masuk ke satu kampung, ada tokoh di sana, tokoh sentral di sana. Maka yang pertama, karena dia adalah sosok yang karismatik, yang diakui, yang dikagumi oleh kaum di sana, bahkan ada cucu-cucu di sana. Kita datang ke kampung itu kemudian berani menyalahkan dia, walaupun kita benar, kita akan dimusuhin, Pak. Dimusuhi, walau kita benar. Ini strategi, Pak. Maka al-haq, kebenaran itu harus betul-betul diorganisir. Karena kebatilan itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak diorganisir, Pak. Ya, saya lupa ungkapan Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah, yaghlibuhul batil bin nazam. Kebenaran yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini harus kita fahami di sana. Maka kemudian beliau datang ke sana, kita datang ke tempat itu lalu menyalahkan, kita musuhin. Maka teknik Nabi tidak menyalahkan. Nabi mencari titik temu di sana siapa? Nabi Musa. Saya datang ke satu kampung misal. Ada tokoh di sana, di Kuin ini tokohnya hebat. Tokohnya sentral lah, dipanatikin. Misalnya, taruhlah misalnya Pak Ishak ini cucu Sidin. Ulun ke kampung ini datang bertamu. Ulun pesak aja itu kai piantuna. Ulun ya Allah, ulun ini kagum dua Sidin. Saking kagumnya tuh rancak kadang-kadang hendak bertamu, mesti hendak. Cuman kada sempat bertamu pas lawan piana ketemu mah ulun bersyukur bana. Ulun yakin Pak Ishak pasti himo. Ya. Dan pasti diterima baik. Kenapa? Karena kita punya satu persamaan. Jadi pertanyaan Nabi adalah, dijawab mereka adalah bahwa ini hal yang baik. Kemudian Nabi coba hubungkan secara emosi, secara perasaan, secara jiwa, secara hati. Hati yang bicara, maka hati yang menjawab. Itu kata Natsir, ya, tokoh pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Perdana Menteri pertama kita zaman Bung Karno, yang diakui oleh kerajaan Saudi sebagai milik dunia. Ya, ketika Nasir meninggal apa? Nasir itu milik dunia, bukan cuma milik Indonesia. Nah, kalau yang bicara adalah lisan, yang menyebut cuma telinga, maka bicaralah dengan hati. Artinya apa? Hubungkan perasaan. Nah, setelah itu ada berlaku Nabi, maka Nabi kemudian puasa. Pasamahu wa amara bisyami, dan Nabi perintahkan kepada sahabat untuk berpuasa. Dan ketika itu puasa Asyura kemudian sempat menjadi wajib. Sampai datang surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menarik juga, Pak, ya. Tujuan semua ibadah itu pasti tattaqun, takwa. Ujungnya takwa. Buah ibadah itu takwa, Pak. Itu buah. Kemarin kita korbankan. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai daging dan darahnya kepada Allah, tidak akan pernah sampai. Maka Allah enggak memandang banyaknya jumlah hewan, enggak. Allah enggak memandang besarnya hewan, enggak. Besar hewan bagus, banyak bagus, menunjukkan apa?
menunjukkan betapa semangat kita untuk berkorban. Besarnya bagus menunjukkan apa? Menunjukkan ikhlas kita untuk berkorban. Tapi yang Allah pandang apa? Walaki yanalu taqwa minkum. Keikhlasan, ketakwaan, kesediaan kita berkorban. Ya. Nah ini yang paling penting Pak. Takwa itu apa? Sikap. Takwa itu buah. Makanya orang bertakwa itu untung Pak. Gimana untungnya? Banyak. Bukan cuma akhirat. Makanya mangkana rasul malihi takwa, siapa yang menjadikan modal dia adalah takwa, maka dia akan mendapat kallatil alsun, maka seolah lisan itu tidak mampu melukiskan berapa besar keuntungan agamanya. Kenapa Pak? Karena orang bertakwa itu untungnya bukan cuma di dunia, bukan cuma di akhirat, di dunia untungnya Pak. Di akhirat pasti, di dunia juga. Apa buktinya? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa akan diberikan jalan keluar Pak. Makanya dimudahkan orang bertakwa itu Pak. Kalau tiba-tiba mudah, kita semua kan pasti ada masalah Pak ya. Ibu itu pasti ada masalah. Cuman kok setiap ada masalah mudah selesai. Kenapa? Takwa. Apalagi Allah tolong. Apalagi Pak, orang bertakwa itu tenang. Tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan dia mudah memaafkan. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dia mampu menahan emosinya dan memaafkan. Orang bertakwa sehingga mudah selesai masalah. Apalagi Pak, karena dia tenang tadi maka dia wajarkan suku min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Itu banyak keuntungan takwa. Nah Bapak Ibu, kembali tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian perintahkan puasa, dan ketika itu sempat wajib datang perintah puasa Ramadan, maka kemudian puasa Asyura tidak lagi wajib. Apa kata Nabi? Nabi menyebutkan man syaa'a shoma wa man syaa'a taraka. Siapa yang hendak silakan puasa, siapa yang hendak silakan tidak berpuasa. Tetapi apa kata Nabi? Ana shaim wa ana shaim, tapi aku puasa. Jadi Nabi begini, perintah Nabi. Siapa yang hendak puasa silakan, siapa yang kada hendak puasa silakan. Tetapi aku puasa. Nah, ini juga strategi Nabi. Karena kan sahabat itu apa nanti Nabi diumpati. Sahabat. Ujar Nabi ini. Di sini sebutkan walam inna hadza yaumul asyura walam yuktab alaikum siyamah. Kata Nabi ini adalah hari Asyura. Walam yuktab alaikum siyamah, tapi tidak diwajibkan atas kalian berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku puasa. Ya, sehingga kemudian para sahabat pasti juga paling banyak berpuasa. Nah, Bapak Ibu, ternyata di situ sahabat ini berulang-ulang setiap Asyura itu datang ke Nabi. Datang ke Nabi. Apa kata mereka? Ada beberapa catatan. Di antaranya adalah Abi Musa al-Ash'ari menyebutkan, karena yaumul Asyura adalah hari Asyura, hari yang diagungkan, tu'azzimul yahudu wan nasara wa tattakhidhu 'aidan. Itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, kemudian dijadikan oleh mereka sebagai aid. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, sumuhu antum, kalian puasa aja. Apa yang kita tangkap Pak? Orang Yahudi ini tidak konsisten. Satu sisi kadang-kadang Asyura itu mereka berpuasa, di sisi lain juga orang Yahudi di Asyura itu menjadikan Aid, hari raya, pesta-pesta. Apa kata Nabi? Ikam tuh puasa aja. Kalau sama orang puasa aja. Apa kita tangkap Pak? Sahabat itu berulang-ulang sebetulnya inginnya apa? Jangan kita sama dengan Yahudi itu, nah Asyura ini jangan. Ini kan apa? Identitas. Nah, sampai di tahun ke-9 Hijriyah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, mengatakan, lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Nabi berpuasa Asyura, di hari Asyura, wa amara bisyami, dan kemudian beliau perintahkan berpuasa. Maka datanglah sahabat qalu dan berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahuda wan nasara. Sesungguhnya itu adalah hari di mana
diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu, di tahun ke-9 itu umat Islam sudah besar Pak, kuat ya. Walau masih ada orang Yahudi, masih banyak orang Nasrani, tapi orang Yahudi dan Nasrani itu pun semuanya tunduk, taat, dan patuh dengan Nabi. Gimana buktinya? Dalam perang Badar itu tidak cuma orang Islam yang ikut berperang, orang Yahudi ikut berperang membela Nabi Muhammad. Ada beberapa nama contoh orang Yahudi yang kemudian terbunuh dalam perang Badar dan dia mendukung membela Nabi Muhammad. Artinya apa? Mereka tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Maka di saat itu sudah kekuatan umat Islam sudah besar. Maka di sana kemudian Nabi mencam identitas kita. Apa kata Nabi? Idza kana al-'amul muqbil, jikalau tahun dihadap, tahun di depan, insyaallah sunnal yawmat tasi', insyaallah kita puasa hari yang ke-9. Ini yang saya bilang bahwa toleransi boleh, tapi identitas kita tetap, ya, identitas kita jangan mau digadaikan identitas itu. Bapak Ibu, saya kadang-kadang juga ngisi di NU, tapi saya punya identitas apa itu? Kemuhammadian. Nggak bisa dikutak-atik. Identitas kita tetap. Kita boleh misalnya berteman dengan orang non-Muslim, Yahudi, Nasrani, tapi kita punya sikap, punya prinsip. Ada yang ngundang saya, Ustadz bisa nggak pengen ngisi maulid? Bisa, saya bilang. Tapi satu, begendangan jangan dalam masjid. Itu prinsip, itu identitas, ya. Kata kau, Ustaz kamu di dalam aja pun nggak ada jualan di luar, olah panggung. Mimpian hakun tulak nggak ada sudah terjadi. Nah di situ kita punya prinsip, ya. Prinsip itu yang kita pegang. Artinya apa? Amun kada sesuai dengan prinsip kita kada usah. Kan kada ya. Saya malam tahun baru kemarin mengisi kajian tahun baru Islam tuh di Masjid Mujahidin Kupang. Semua dia tuh. Saya nggak pernah nelpon ke kawanan di hulu sungai. Cuman saya ada status bahwa saya di rantau. Saya langsung di chatting, masa chattingnya. Antum di mana? Dia rantau di mana? Bagaimana? Saya bilang di belakang Masjid Mujahidin. Dia diam di rumah situ, ada rumah khusus Ustadz kan. Langsung didatangi buahnya, diculik buahnya langsung, makanan di lapangan segala macam. Kenapa pada jika mengisi wadah kami, nah gitu. Kenapa? Gak mau merepotkan Pak. Nah ini Pak ya pentingnya. Nah maka prinsip itu penting. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kesimpulan yang diambil oleh saya Sabik di sini Pak. Kemudian waqad dzakara ulama, maka kemudian berkata para ulama bahwasanya puasa Yaumul Asyura ala salasim maratib, ada 3 martabat, 3 tingkatan. Al-martabatul ula, martabat yang pertama saumu salasatu ayyam, puasa 3 hari. At-tasi' wal 'ashir. Tas'a, Asyura wal hadi 'ashara. 9, 10, 11. 3 hari, Pak. Ini martabat pertama, tingkat pertama. 9, 10, 11 hari ini, esok Kamis, Jumat. Kata tahan Ustaz, 3 hari lucu tuh, 3 hari itu bisa berkurus 10 jam. Ya udah, kalau kawat 3 hari ambil martabatul saniyah, martabat yang kedua, shaumut tasi' wal 'ashir, hari yang ke-9 dan ke-10, 2 hari. Hari ini dan esok. Ada sanggup juga Ustaz, 2 hari. Lucu tuh, mana haus, mana jalan jauh misalnya, mana panas harinya. Semua pulang misalnya, musim batukan. Bersanggup belum? Udah mungkin kita sanggup. Ambil yang martabatul salisah, martabat yang ketiga. Saumul asyir wahidah, puasa sehari aja yaitu Asyura. Sehari aja Pak. Ada sanggup juga sehari Ustaz. Ya kau lu sehari udah harus puasa. Enggak ada wajib ya. Cuman ya kebangetan banar sehari barang gitu nah Asyura. Nah, mana kuatnya Asyura sama Tasu'a Pak? Sebetulnya gini, yang kuat adalah ucapan Nabi. Nabi mengucapkan Tasu'a, cuman tidak sempat.
Karena Nabi keburu meninggal. Ini kan bulan Muharram, kemudian Safar, beliau sakit bertambah parah, Rabiul Awal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal meninggal. Senin kan beliau meninggal, 12 Rabiul Awal. Ini tercatat Pak. Kalau wafatnya beliau itu sahih. Kalau lahirnya beliau nggak tahu betul enggaknya, kita nggak tahu, Allah alam. Tapi nggak tercatat tentang hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu juga diperdebatkan masih, ya kan. Tapi yang jelas kalau wafat itu pasti. Nah beliau wafat nggak sempat. Nah maka, tetapi Asyura itu juga ucapan Nabi dan perlakuan Nabi. Nabi puasa sekaligus juga Nabi perintahkan, sehingga lebih kuat Asyura daripada Tasu'a, ya. Nabi nggak sempat. Andai kata sempat tahun dihadap, Nabi sempat masih hidup dan berpuasa Tasu'a, Asyura nggak ada lagi. Nggak dilaksanakan lagi oleh beliau. Beliau puasanya cuma Tasu'a. Nah, sehingga kemudian para ulama menyebutkan kalau kada kawa, nah ini dah saya sabikjakannya tidak sih ambil non Tasu'a, tapi tidak, kata beliau puasa Asyura sehari. Nah, adapun puasa 3 hari sebetulnya nggak ada. Ini kan 3 hari nih, 9, 10, 11. Ini hanya mengambil pada keumuman hadis berpuasa dalam satu bulan 3 hari. Tapi lebih kuat puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Maka kalau begitu silakan puasa hari ini dan besok 9, 10. Nah, nanti kemudian 13, 14, 15. Ya, kalau pengen kada hendak, tapi kalau hendak puasa 11 juga silakan. Enggak masalah ya. Yang penting puasa begitu. Nah, bagaimana dengan persoalan apa istilahnya memusuk kepala anak yatim? Ya Pak, hadisnya ya, sebetulnya musuh anak yatim bukan cuma hari Asyura aja Pak. Bila ada anak yatim, ya kita sayangi lah. Yatim, baik anak yatim itu berapa usianya? Jangan yang tua, 11 tahun belum yatim lagi, ya kan? Ya cari yang yatim tua, jangan 11 tahun kan itu pada yatim. Nah, adapun hadis tentang barang siapa yang wasa'a ala nafsih, yang meluaskan, menyenangkan atau memberi makan segala macam dirinya wa ahlu dan keluarganya yaum Asyura, di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan hidupnya sepanjang tahun. Ya, Rawahul Baihaqi, hadisnya Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar, tetapi hadis ini derajatnya lemah, ya. Kulluha dha'ifah. Hadis-hadis ini jalannya itu banyak ya, tetapi semuanya itu dhaif. Tapi ya bagi ulun gak ada masalah. Pian-pian hendak mengolah bubur Asyura, silakan. Tapi gasan dimakan pada waktu berbuka. Makan bubur kan kada usah jual 40 macam. Sampai kayu jabuk dibuat misalnya kan, kada usah. Ya kayak bubur tadi lah dimakan kan. Kenapa dibuat bubur Asyura? Karena pas tanggal 10 di hari Asyura. Enggak masalah bagi saya. Ini kadang makan siang, malam pas buka puasa makannya gitu ya. Jadi silakan. Nah, maka sekalipun dari ini dhaif, ini kalau jadi gini Pak ya. Saya menariknya bagi saya Said Sabik ini, atau misalnya dalam kitab Mughni juga, kitab Mughni kan karangan Yahya bin Abdullah, beliau ini jujur kan, ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Nah kemudian di sana beliau banding-bandingkan mana yang kuat, gitu Pak. Sehingga makanya saya bilang seorang yang ahli fikih dia paham semua madhab, Nah, tapi kemudian nanti dia baru menyimpulkan mana yang paling kuat, yang paling rajih. Itu di Muhammadiyah kan mengambil tarjih yang paling kuat, ya. Makanya tarjih itu kan mengambil yang rajih, yang paling kuat di antara sekian madhab itu. Ya, baik Bapak Ibu, karena Isya telah sampai, ini mungkin yang harus kita jadikan satu pelajaran utama. Mari puasa Asyura bukan sekedar Asyura yang kita kaji, tapi kaji juga strategi dakwah Nabi, kaji juga tentang dialog Nabi, kaji juga tentang kesantunan, kesopanan dan akhlak Nabi, dan ikuti semua itu. Maka insya Allah Islam itu bersatu Pak. Berbeda nggak masalah, harus berbeda itu nggak masalah, tapi bertengkar itu nggak boleh. Berbeda nggak masalah, boleh berbeda, bertengkar nggak boleh.
Kenapa? Kita sama muslim, bersaudara Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.